teman-teman, perkenalkan nama saya Aida Faiza. Saya merupakan mahasiswa Perjalanan Wisata UNJ 2019. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenai dampak dari pandemi pariwisata dan juga perubahan global. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sekarang telah mengalami masa untuk berjuang di pandemi coronavirus. Apa sih coronavirus itu dan bagaimana awal mulanya? Awal mula dari coronavirus ini terdapat di negara Cina, yaitu tepatnya di provinsi Wuhan. Di Wuhan ini merebak sekitar Desember 2019, lalu dengan fase-fase puncaknya yaitu Januari dan Februari, dan juga sekarang telah menghadapi new normal karena jumlah pasien positif telah mengalami penurunan. Jadi dengan awal Maret di provinsi Wuhan ini telah resmi untuk membuka lockdown dan juga membuka akses bagi para masyarakatnya untuk dapat berkehidupan secara waspada dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Lalu di Indonesia sendiri kapan sih? Indonesia ini awal mulanya yaitu di bulan Maret. Di awal Maret banyak terdapat case-case yang baru diumumkan, seperti contohnya di daerah Depok ataupun rumah tempat tinggal saya. Itu awal mula coronavirus diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Terdapat 2 pasien positif, yang diantaranya ialah karena beliau ini telah berinteraksi dengan WNA di sebuah klub malam. Lalu dengan hal itu terdapat banyak sekali disusul dengan kabar-kabar suspek yang positif di daerah-daerah lainnya. Sampai saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadapi coronavirus. Lalu apa sih dampaknya untuk corona dan juga pengaruh global? Di sini saya telah merangkum 4 dampak, yaitu yang pertama ialah lockdown, yang kedua ialah WFH, yang ketiga adanya travel warning, dan yang keempat ialah lost job. Yang pertama lockdown. Lockdown ini sudah diterapkan di negara-negara sebelumnya yang telah mengalami puncak dari coronavirus. Tidak terlebih dengan Indonesia. Indonesia lockdown ataupun lebih dikenal dengan istilah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Di PSBB ini kita diharuskan untuk di rumah saja dengan lebih mewaspadai diri kita sendiri dengan isolasi mandiri, dengan tetap memakan makanan yang sehat dan juga berolahraga di rumah saja, sehingga dengan adanya PSBB ini perkantoran pun tidak bisa berjalan efektif, sehingga ada kebijakan yang diambil oleh beberapa pihak-pihak tertentu seperti perkantoran, lalu juga perusahaan dan juga instansi lembaga terkait untuk sama-sama memutuskan agar karyawannya ataupun stafnya dirumahkan saja. Tetapi dengan dirumahkan saja bukan berarti produktivitas karyawan menurun, tetapi ada langkah-langkah yang setidaknya membantu untuk para karyawan dan staf agar tetap bisa bekerja walaupun di tengah pandemi ini. Dengan adanya WFH ataupun work from home, diharapkan karyawan dan staf ini dapat tetap berinteraksi satu sama lain melalui online seperti teleconference ataupun WhatsApp group dan juga berbagai platform lainnya, sehingga produktivitas di perusahaan dan juga perkantoran ataupun instansi terkait itu masih bisa tetap kita jaga dengan adanya opsi-opsi penunjang di rumah saja ini. Karena nggak dipungkiri ya, kita pun sebagai mahasiswa harus dirumahkan saja dengan e-learning. E-learning itu ialah pembelajaran secara online yang dilakukan bisa lewat website universitas, bisa dengan Google Classroom ataupun teleconference seperti yang kita kenal itu ada Zoom, ada Google Meet, ada Teams dan lain-lain. Dengan ini diharapkan bahwa
masyarakat bisa untuk berdamai dengan coronavirus dan juga tetap produktif dalam beraktivitas. Lalu yang ketiga ini untuk sektor pariwisata tersendiri adanya travel warning. Travel warning itu ialah pelarangan untuk berpergian ataupun berwisata di daerah-daerah yang telah menghadapi pandemi. Ini tuh suratnya dan juga himbauannya dikeluarkan oleh pemerintah agar menekan wisatawan asing ataupun wisatawan domestik yang ingin berkunjung. Dengan hal inilah daerah-daerah wisata menutup akses sementara di bandara ataupun akses-akses penerbangan itu ditutup sementara karena tidak memungkinkan bagi wisatawan untuk dapat tinggal di zona merah yang ada di daerah wisata tersebut. Lalu yang keempat ini adalah lost job yang terakhir. Kenapa sih saya memasukkan lost job? Jadi di sektor ekonomi ini, lost job ini merupakan angka tertinggi di bidang ekonomi karena tidak bisa dipungkiri dengan pandemi ini sektor produksi di suatu perusahaan ataupun perkantoran pun yang harus melakukan pekerjaan harian itu sangat amat bergantung dengan kedatangan para staf dan karyawan. Sehingga dengan adanya pandemi ini konsumsi untuk mengeluarkan suatu produk pun tidak bisa kita penuhi. Jadi mereka lebih memilih untuk mem-PHK ataupun pemutusan hubungan kerja secara sepihak, atau ada beberapa perusahaan dan instansi yang memilih untuk pemotongan tunjangan hari raya atau yang bisa kita sebut THR. Disinilah yang awalnya tingkat kemiskinan 1%, dengan adanya pandemi ini bisa naik menjadi 10%, teman-teman. Dengan hal ini saya memutuskan untuk mencantumkan lost job karena banyak pekerja-pekerja harian yang sekiranya seharusnya dapat beraktivitas tetapi dengan adanya pandemi ini mereka kehilangan pekerjaannya karena tidak adanya juga orang-orang yang dapat mereka gantungkan hidupnya seperti itu. Di sini sebelum ke topik pembahasan saya akan mengutip sebuah quotes dari Mark Foley, yaitu the travel and the tourism industry is the lifeblood of many states around the country, including Florida, California, New York, and Nevada to name a few. Di sini bisa saya artikan bahwa industri travel dan juga pariwisata itu merupakan darah bagi kehidupan di berbagai negara, seperti contohnya yaitu termasuk Florida, California, New York, dan Nevada, dan beberapa nama lainnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pariwisata itu berkaitan erat dengan sektor penunjang ekonomi suatu negara. Karena di pariwisata ini kita dapat menarik wisatawan asing, juga menambah sumber devisa negara, dan juga penunjang bagi sektor-sektor pelaku industri pariwisata seperti lainnya hotel, restoran, destinasi wisata, penerbangan, transportasi, tour agen, tour guide, dan hal-hal pendukung lainnya. Topik yang akan saya bahas yaitu adalah efek domino pandemi terhadap perubahan global. Kenapa sih saya bilang kalau ini tuh efek domino? Karena hanya dengan satu faktor menyebabkan seluruh industri pariwisata ini istilahnya mengalami penurunan yang sama. Seperti halnya domino yang jika kita sentil, bahkan semuanya akan ikut hancur seperti itu. Di sini salah satu faktor yang sangat amat saya fokuskan yaitu penurunan konsumen pariwisata. Saya menuangkan ide pokok dari adanya coronavirus ini karena terdapat penurunan konsumen yang sangat signifikan karena diberlakukannya PSBB dan juga adanya travel warning, penutupan daerah wisata, dan ditutupnya berbagai fasilitas penunjang di pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain-lain untuk sementara waktu. Di sini saya merangkum ada 6 sektor industri pariwisata yang terdapat coronavirus. Yang pertama ialah penerbangan, yang kedua ialah transportasi, yang ketiga ialah penginapan ataupun hotel, yang keempat ialah restoran, yang kelima ialah destinasi wisata,
dan yang terakhir adalah tour agent. Kita akan membahas dari poin pertama, yaitu penerbangan. Penerbangan untuk berwisata ini ataupun hanya untuk kita singgah dari negara ke negara itu tidak bisa dilakukan selama pandemi ini karena adanya pelarangan untuk kita melakukan penerbangan ataupun yang bisa kita sebut travel warning. Lalu yang kedua ialah transportasi. Di bidang transportasi ini di Indonesia tersendiri itu ada penutupan akses jalan di berbagai jalan menuju ke daerah wisata, dan juga adanya pemberhentian pengoperasian transportasi umum untuk sementara waktu. Ini bisa kita lihat saat libur lebaran, yaitu waktu-waktu rentan untuk para masyarakat ingin mudik, sehingga pihak-pihak instansi terkait seperti polisi dan TNI berjaga-jaga di daerah perbatasan untuk mengurangi adanya orang-orang dari Jakarta yang masuk ke daerah. Lalu yang ketiga ialah penginapan atau hotel. Penginapan atau hotel ini karena ada penurunan konsumen sehingga mereka sepi peminat. Jadi mereka lebih memilih untuk menutup sementara waktu. Yang keempat ialah restoran. Restoran ini dikenal dengan wisata kuliner yang khas di daerah wisata. Dengan adanya penurunan konsumen, maka peminat dari wisata kuliner ini juga berkurang dan menyebabkan restoran tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Lalu kebanyakan restoran lebih memilih untuk tutup sementara waktu guna melihat sampai situasi kembali kondusif. Yang kelima ini adalah destinasi wisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa destinasi vital yang merupakan tujuan utama bagi para wisatawan ini harus tutup sementara ataupun dilarangnya para wisatawan untuk memasuki daerah wisata. Ini bertujuan agar masyarakat lokal bisa dapat mengisolasi mandiri dan juga mereka lebih aman dan nyaman di daerahnya karena tidak ada orang-orang di luar yang ingin masuk untuk lebih fokus dalam mengisolasi diri dan juga melakukan lockdown mandiri seperti itu. Yang terakhir adalah tour agent atau bisa kita kenal dengan travel agent. Di tour agent ini karena adanya penurunan konsumen dan juga kebanyakan tour agent ini sudah mempunyai jadwal-jadwal tertentu di tahun 2020 ini. Sehingga kebanyakan mereka harus mereschedule ataupun meng-cancel rangkaian tour yang sudah mereka jadwalkan. Lalu ada juga opsi yang menyebabkan tour agen ini harus berpikir ulang bagaimana caranya untuk tetap memuaskan konsumen dengan berat hati. Mereka harus merefund semua uang yang telah konsumennya yang telah wisatawan berikan kepada tour agen agar wisatawan pun dapat tetap beraktivitas di rumah dan juga lebih memilih untuk mengalokasikan uangnya untuk keperluan sehari-hari mereka. Lalu dengan adanya dampak ini, apakah kita bisa tetap bertahan hidup di tengah pandemi? Tentu bisa. Di sini saya akan menerangkan tentang solusinya untuk menghadapi pandemi coronavirus di industri pariwisata. Yang pertama adalah transportasi. Di bidang transportasi ini dengan memberi tanda X seperti yang teman-teman tahu di kursi penumpang sebagai simbol agar tidak diduduki oleh penumpang. Di sini kenapa sih harus adanya tanda X? Karena tanda X ini itu disinyalir untuk menjaga jarak aman para penumpang agar tidak duduk secara berdekatan dan berdampingan. Karena menurut WHO ini jarak amannya itu sekitar 2 meter. Lalu di setiap tempat-tempat umum di halte atau stasiun itu selalu disediakan hand sanitizer, dan bahkan di stasiun itu saya pernah melihat adanya disinfektan chamber, yaitu ialah bilik disinfektan yang dimana di bilik itu kita bisa masuk lalu disemprotkannya disinfektan di seluruh tubuh kita agar virus-virus yang telah kita bawa dari luar saat ingin masuk ke stasiun itu setelah mati dan dianggap steril seperti itu. Lalu di bidang penerbangan bagaimana? Di bidang penerbangan lebih pastinya itu di bandaranya. Di bandaranya itu orang-orang yang sekarang ingin berpergian
Yang pertama ialah dicek suhu tubuhnya, lalu yang kedua juga mereka harus melakukan persyaratan yang telah disetujui, yaitu dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter tertentu dan juga dengan adanya disinfektan di berbagai tempat umum yang sekiranya rawan untuk penyebaran coronavirus ini. Di tempat pesawatnya pun juga sama, terdapat tanda X di setiap kelas penumpangnya agar penumpang bisa tetap physical distancing saat terbang menuju ke destinasi yang dia inginkan, seperti itu. Lalu yang ketiga ialah penginapan dan hotel. Penginapan dan hotel ini juga sama-sama berbenah dengan adanya penerapan new normal, maka mereka melakukan sterilisasi di tempat penginapan dengan disinfektan dan juga di tempat prasmanannya itu diberhentikannya sementara dan juga diganti dengan layanan take away, di mana kita bisa menelpon di pihak customer service, lalu pelayan mereka akan mengantarkan makanan pesanan kita sampai ke depan pintu kamar. Di sini juga mereka tetap mematuhi kesehatan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO dengan menyediakan disinfektan, dengan para staf dan karyawannya selalu memakai masker dan juga sarung tangan, dan adanya pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki lobi hotel, seperti itu. Lalu di sektor restoran, teman-teman, di restoran ini mereka membuka jasa take away ataupun drive thru dengan mereka bekerja sama dengan layanan ojek online, sehingga para konsumennya bisa dapat memesan dari rumah lalu tinggal menunggu makanan mereka diantarkan oleh ojek online, sehingga intensitas untuk mereka akan terjangkit itu sangat amatlah minim, seperti itu. Lalu yang kelima ialah di destinasi wisata. Destinasi wisata ini adanya wacana yaitu mau dilakukannya wisata virtual, yaitu wisata secara online. Dan juga sekalipun kita harus ke destinasi wisatanya, di destinasi wisata itu tengah mempersiapkan untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata dan juga membatasi jumlah pengunjung yang datang untuk menjaga agar lingkungan tersebut tetap aman dan nyaman dengan tetap adanya physical distancing, yaitu menjaga jarak antara pengunjung dan pengunjung di tempat-tempat tertentu. Lalu tak lupa di tempat destinasi pasti disediakan hand sanitizer dan juga pengecekan suhu tubuh bagi para pengunjung sebelum memasuki daerah wisata. Yang terakhir ya di tour agent. Di tour agent ini setelah new normal dimulai, pihak tour agent dapat memberikan paket wisata yang ekonomis untuk para wisatawan, ataupun mereka juga tetap untuk bersiaga dan waspada dengan menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran WHO seperti hand sanitizer, physical distancing, pengecekan suhu tubuh, dan lain-lain. Kesimpulannya yang saya dapat dari artikel yang telah saya bahas ini ialah semua hal yang berkaitan dengan pariwisata turut berdampak dan juga mempengaruhi dari coronavirus, sehingga banyaknya penurunan karena minimnya pengunjung dan juga berkurangnya pendapatan hingga karyawan yang harus diliburkan sementara. Dalam menghadapi tiap-tiap problematika yang ada, maka saya harap dengan ditemukannya solusi ataupun jalan tengah agar industri pariwisata ini tetap bertahan dan juga bisa menghadapi pandemi ini sesuai dengan tetap menjaga physical distancing dan mematuhi standar kesehatan yang berlaku. Demikian yang dapat saya bahas. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman lainnya agar tetap waspada dan juga aware dengan isu-isu yang marak di saat ini, dan agar teman-teman juga lebih mengetahui bahwa ada sektor-sektor yang berpengaruh di
pandemi ini salah satunya ialah industri pariwisata yang telah mengalami perubahan yang signifikan dan juga penurunan. Sehingga harapannya ialah dengan adanya new normal, maka industri pariwisata bisa dapat bangkit dan juga beranjak naik pertumbuhannya agar kita bisa sama-sama turut serta dalam membangun Indonesia kembali jaya. Teman-teman, saya akhiri presentasi kali ini. Untuk itu saya harap teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jangan lupa untuk physical distancing, tetap makan makanan sehat, jangan lupa berolahraga, dan see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.